Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, puji syukur, alhamdulillah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Anda semuanya, kita lanjutkan materi kita yaitu KD4 tentang fikih munakahat. Fikih munakahat ini adalah membicarakan tentang pernikahan, talak, rujuk dan hadanah. Kemarin Apak sudah meringkas materi ini, cuman pada hari ini Apak sedikit mengulas materi ini, yaitu kita membahas fikih munakahat. Ini sangat penting untuk kita menempuh kehidupan ini. Baiklah, indikator yang pertama tentang materi kita, yaitu yang berkaitan dengan pernikahan, hikmah pernikahan, hukum Islam tentang talak dan rujuk. Kemudian dalil nakli dan akli tentang talak dan rujuk. Kemudian hikmah nikah, talak dan rujuk dan fasyak. Kemudian juga menjelaskan ketentuan perkawinan dalam komplikasi hukum Islam di Indonesia. Kenapa semuanya sudah memahaminya? Apa sedikit saja mengulang di sini. Yang pertama, rukun nikah. Rukun nikah ini wajib. Kalau tidak ada rukun nikah ini, maka nikahnya akan batal. Yang pertama ada calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga wali dalam pernikahan. Di dalam buku ini sudah jelaskan siapa yang menjadi wali dalam pernikahan. Sudah dijelaskan. Kemudian dilanjutkan yaitu yang keempat 2 orang saksi. Ini rukun nikah, 2 orang saksi, yaitu adalah orang yang sudah balik dan berakad. Kemudian ada sigot. Sigot ini akad nikah, yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Ijab dari orang tua perempuan, qabul dari laki-laki yang menikahi anaknya. Kenapa semuanya itu saja rukun yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak masuk kepada talak, ya kan? Talak itu bercerai dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan, yaitu apabila rumah tangga itu dapat mengakibatkan penderita dan perpecahan antara suami dan istri, maka dengan keadaan demikian tidak dapat laksanakan sebagai jalan keluar bagi segala penderita yang dialami oleh suami atau istri, maka melalui talak, cerai. Apa bisa memahami itu? Yang jelas yang Bapak sampaikan di sini ada namanya talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak 3 ini hati-hati. Di dalam Islam talak 3 ini apabila terucap oleh kita dan disampaikan talak 3, maka apabila laki-laki ingin rujuk kembali kepada perempuan, itu syaratnya yang disyaratkan adalah laki-laki itu harus perempuan itu harus menikah dulu dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Talak 3. Untuk itu sebesar apapun marah kita, jangan sekali-kali nanti di dalam kehidupan kita terucap talak 3. Kemudian Anda dapat semuanya itu adalah persoalan talak, ya kan? Kemudian terakhir ada rujuk, ya kan? Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah diceraikan. Artinya rujuk itu kembali. Di sini Pak tekankan, apabila ada orang diceraikan selama 3 bulan, di bawah 3 bulan, 3 bulan dia diceraikan, maka dia bisa rujuk dengan ucapan saja dan tidak diulang nikah lagi. Tapi sudah 3 kali suci, sudah lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun, maka nikahnya diulang kembali. Kemudian apabila orang itu diceraikan oleh suaminya, kemudian dia ingin menikah, maka dia harus menunggu masa iddahnya, yaitu 3 kali suci.
Kemudian apabila seorang itu suaminya meninggal dunia, maka masa iddah perempuan itu dicerai mati namanya adalah 4 bulan 10 hari. Itu persoalan kita rujuk. Kenapa semuanya demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi munakahat ini Pak Ulas semuanya, yang pertama adalah persoalan pernikahan. Maka anak apa semuanya sabar dulu menahan. Apabila sudah tiba masa waktunya, nanti kita akan mengalami yang namanya fase pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu sekali dalam seumur hidup, dan tujuan pernikahan itu benar-benar yaitu lillahi ta'ala. Ini persoalan pernikahan. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kegoncangan di dalam berumah tangga, namanya adalah gelombang di dalam kehidupan. Pasti ada, ketika orang hidup berumah tangga pasti ada masalah antara suami dan istri. Maka jagalah kalimat, jangan sekali sampai mengucapkan kalimat talak. Tapi kalau itu memang disyaratkan dalam Islam dibolehkan, apalagi kita buat. Itu memang contohnya istri berselingkuh, suami selingkuh, dan kita minta talak, itu dibolehkan dalam syariat Islam kalau kita mau minta talak. Kemudian yang terakhir, walaupun itu terjadi nanti talak, maka ada nama yang rujuk. Rujuk itu apabila dia waktunya hanya sampai 3 bulan, maka kembali saja dengan mengucapkan kalimat rujuk bahwa kita akan kembali kepada istri kita. Tapi sudah lewat di situ sampai 1 tahun, kita mau kembali, maka nikahnya diulang seperti awal kita pernikahan, yaitu nikahnya diulang dengan mempelai yang masih yang lama. Itu. Maka apa semuanya, apabila sudah lebih, maka nikahnya akan diulang. Oke, apa semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA Japri pribadi, akan Pak jawab. Di sini apa semuanya ada tugas, yaitu apa semuanya, silakan buat saja video rekaman, yaitu proses pernikahan, yaitu penerimaan, yaitu ijab dan kabul, baik perempuan maupun laki-laki. Kenapa buat saja, kalau dibuat video nanti terlalu besar memakan paket. Buat saja rekaman suara. Yang pertama baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sebutkan nama aslinya dan kelasnya, kemudian Anda seolah-olah menjadi ayah membacakan ijab, kemudian Anda juga seolah-olah membaca menjadi anak, berarti ijab kabul ya. Saya nikahkan anak saya terima nikahnya. Seperti itu. Anda silakan buat di video. Nanti video rekaman suaranya silakan saja dikirim ke grup agama. Itu apa mah? Saya ulang kembali, buat rekaman suara, yaitu ijab dan kabul, anak bapak sendiri seolah-olah menjadi ayah, kemudian dijawab seolah-olah juga Anda menjadi mempelai laki-laki yang mau dinikahkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan tugas dikumpul rekamannya di grup agama, yaitu hari pelajaran agama minggu depan. Terima kasih, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.